Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Januari Book Recap. Ternyata masih banyak yang pengen nyimak konten book recapku setiap bulan. Yang tadinya aku uploadnya di Instagram, kali ini aku mencoba upload via YouTube supaya bisa lebih panjang dan bisa bercerita lebih banyak kepada teman-teman. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu, yang fiksi-fiksi dulu, yakni Jang Miko. Seingatku aku mulai baca komik ini dari SMP sekitar kelas 8 dan masih berlanjut sih sampai sekarang. Aku nggak tahu sejak kapan di Indonesia itu Miko terbitnya setahun sekali dan tiap Januari. Jadi awal tahun tuh selalu jadi hal yang aku tunggu-tunggu karena ada volume baru yang terbit gitu. Pas pertama aku nerima komiknya, satu hal yang pertama kali aku notice adalah kok nggak kayak biasanya ya. Kalau biasanya kan dia disajikan dengan urutan baca dari kiri ke kanan seperti pada umumnya buku yang terbit di Indonesia. Tapi di volume 34 kali ini Miko itu disajikan dengan cara baca sesuai aslinya, yaitu kanan ke kiri kayak kalau di Jepang gitu. Itu lumayan bikin kaget sih awalnya, tapi aku nggak masalah sih, aku bisa menyesuaikan karena sering baca scanlation juga kan, jadi cukup terbiasa. Nah, di jilid 34 ini Miko tuh beneran akhirnya dia jadi anak SMP setelah sekian lama, sekian Valentine dia lewati, sekian Natal, sekian tahun baru, sekian musim semi dia lewatin, dia tetap duduk di kelas 5 SD. Akhirnya sejak volume berapa ya yang dia naik kelas 6 dan di sini dia masuk SMP. Jadi anak baru lagi, jadi siswa baru lagi, ngejalanin mos lagi, bingung lagi, masuk ekskul dan lain sebagainya. Ya biasalah ya kebingungan Miko hari-hari. Ditambah lagi ada drama Mamoru yang selalu melaksanakan semuanya sendiri, yang selalu mengerjakan sendiri, bahkan sampai ke pekerjaan rumah tangganya semua Mamoru yang ngurusin, ya kan? Nggak tahu deh, aku tetap menanti sih, aku menantikan tahun depan untuk volume terbarunya Miko lagi. Terus yang kedua, aku baca buku How to Not Die Alone. Bukunya Logan Uri, aku baca yang di Script. Aku agak lupa ya, gimana sih dulu aku bisa sampai kepincut sama buku ini. Sepertinya aku baca buku yang lain dan dapat rekomendasi atau gimana ya, agak lupa. Tapi yang jelas aku akhirnya memutuskan baca ketika aku lihat Ali Abdal nge-review. Aku nggak nonton reviewnya ya, tapi begitu lihat tuh langsung kayak oke, aku akan baca karena sepertinya menarik gitu. Dan ternyata benar, walaupun judulnya desperate banget gitu ya. Di sini sebetulnya Logan Uri itu kayak ngajarin kita gimana sih caranya kita bisa membangun hubungan, bisa menjalin hubungan yang sampai jangka panjang, sampai yang membuat kita bisa menemukan teman hidup. Jadi nggak sekadar prom date aja tuh gitu. Meskipun ini tuh kayak dating tutorial, menurutku buku ini justru lebih cocok dibaca disebut sebagai tutorial menikah. I don't know. Nah, yang bikin aku makin kesemsem ketika baca buku ini adalah di bab awal dia itu ngasih kita kuis. Dan kuis itu kuis untuk tahu apa sih yang selama ini menghalangi kita untuk menjalin hubungan gitu. Baru deh setelah ketahuan kita tipe yang mana, baru deh sama dia dikasih tahu gimana sih solusinya, apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi apa yang kita alami. Jadi solusinya tuh kayak tepat sasaran gitu loh akhirnya. Dan buku ini tuh menyajikan banyak banget teori behavioral science, bahkan behavioral economics terkait bagaimana manusia menjalin relasi. Tapi kok bisa gitu loh si Logan Uri itu mengemasnya dengan cara yang cara berceritanya tuh ngalir banget dan bikin kita pengen baca terus.
kayak menurut aku dari sudut pandang seorang muslim gitu ya, kan tahu ya kayak kata Rasulullah, apa aja yang harus kita perhatikan ketika kita mau nikah sama seseorang. Dan ketika baca buku ini tuh kita akhirnya makin tahu gitu loh, karena di buku ini dia ngasih kayak alasan secara saintifik kenapa sih kita tuh mending kita nyari orang yang baik hatinya daripada kita memperhatikan penampilannya duluan gitu. Kenapa sih kita harus memprioritaskan karakter seseorang? Kenapa sih misalnya kita harus cari orang yang matang secara emosional gitu. Jadi kalau buat aku sih gaya pendekatan kayak gitu tuh cocok banget, karena aku senang kalau mendapat penjelasan secara saintifik gitu. Dan baca buku ini akhirnya bikin kita jadi tahu apa sih yang harus disiapin, apa sih yang harus ditanyain, yang harus dipastikan, yang harus disepakati sebelum kita memutuskan hidup bersama seseorang. Bahkan dia juga ngasih list pertanyaan gitu deh, sama contoh kontrak kalau nggak salah. Cakep deh pokoknya, cobain baca. Aku sih cocok ya sama buku ini, barangkali kalian cocok juga. Buku yang ketiga adalah buku Mungil Ini, Jang Ali Halwan. Nah, aku sebenarnya udah lama ya penasaran sama buku ini, kayak nulis bareng 4 orang bakal gimana ya gitu. Ternyata buku ini tuh berisi sekumpulan esai pendek kayak refleksi gitu dari para penulisnya, dari keempat penulisnya, terkait kehidupan, terkait perjalanan, terkait pengalaman hidup mereka sebagai seorang perempuan, dan terkait Islam itu sendiri gitu. Bacanya tuh bikin kita merasa punya temen gitu loh, kayak ternyata nggak cuma aku doang yang pernah mengalami ini dan itu, nggak cuma aku doang yang pernah mikir kayak gini. Meskipun semua itu mereka kemas dalam esai yang pendek-pendek, tapi ada beberapa part, banyak bahkan, yang bikin kita akhirnya mikir panjang. Dan di beberapa bagian ya, rasa ketamparnya tuh ada banget. Dan jangan khawatir kalau kalian ngerasa, aduh baca buku tentang Islam pasti bosen, ngantuk, bahasanya berat, sama sekali enggak. Bahkan mata kita tuh berasa dimanjakan banget gitu loh dengan visualnya yang full plus warna-warni. Dia game sendiri bacanya. Selanjutnya aku baca buku digital lagi, judulnya Khadijah radhiyallahu an. Aku nggak sengaja sebetulnya nemu buku ini karena saat itu lagi kepepet, lagi butuh bahan buat nulis tentang Khadijah, dan aku nyari-nyari deh di skrip. Terus aku lihat kok halamannya cuma 50. Wah, cocok nih, kayaknya bisa selesai dalam 1 hari. Karena waktu itu aku lagi deadline. Jadi oke nih, aku baca. Ternyata begitu dibaca, kok bagus banget nih buku. Meskipun tipis, dia bisa menceritakan dengan detail gitu loh kisah kehidupannya Khadijah, bahkan dari sebelum bertemu dengan Rasulullah, yang menurut aku, atau aku aja yang kurang belajar, itu tuh jarang diceritain oleh buku-buku lainnya. Pas baca tuh bikin kita akhirnya tahu, oh ternyata ini ya yang pernah dilalui oleh Bunda Khadijah, dan jadi makin kegambar background beliau itu dari keluarga yang kayak apa, sebelumnya menjalani hidup yang seperti apa, dan gimana sih karakternya sebelum Islam itu turun gitu kan. Dan makin dibaca tuh makin ngeh gitu, kenapa sih beliau itu deserve Rasulullah, kenapa beliau bisa berjodoh sama Rasulullah gitu kan. Wah parah sih, aku habis baca buku ini tuh rasanya kayak, hah keren banget nih orang, kenapa aku baru tahu, rasanya tuh kayak gitu. Luar biasa sih. Wah seru banget ya kalau misal semua sahabat dan sahabiah tuh diceritakan dengan cara yang seperti ini, karena kita berasa lebih kenal gitu. Nggak tahu sih, aku cocoknya dengan pendekatannya seperti itu soalnya. Itu. Terus buku selanjutnya adalah, ini dia buku yang paling banyak ditanyain sama teman-teman ketika aku upload di story. Bulan Januari kemarin tuh kan ada hari-hari dimana aku setiap pagi ngupload cuplikan dari buku yang aku baca di pagi hari gitu, kayak sekitar jam 6-an lah. Dan aku belum nge-reveal tuh judulnya apa, dan sepanjang update itu banyak banget pertanyaan yang masuk, ini buku apa, aku pengen baca, dan lain sebagainya.
Kenapa sih orang-orang sampai itu tertarik? Kayaknya sih karena bahasanya ya, kayak mereka bisa baca kan bahasa buku ini tuh, meskipun dia tuh sirah gitu ya, bahasanya tuh sangat apa ya, kayak sangat enak gitu diikutinnya. Beda sama buku sirah lainnya yang bahkan dulu temenku pernah ngomong gitu, kalau kamu sulit tidur, lagi nggak bisa tidur, baca aja deh sirah gitu, ntar juga ngantuk gitu. Tapi beda banget ketika baca buku ini, aku sama sekali gak ngantuk, malah penasaran terus, nggak bisa berhenti bacanya. Buku ini tuh buku yang khusus mengulik kehidupan Rasulullah dari sisi personal, kayak gimana sih karakter beliau tuh kayak kalau tertawa kayak apa, kalau ngereceh tuh kayak apa, gimana sih rasanya kalau kalau ada di deket beliau tuh gitu. Yang paling aku suka, banyak sisi-sisi manusiawi dari Rasulullah yang ditampilkan, kayak oh Rasulullah tuh ternyata pernah sakit, oh Rasulullah tuh pernah kesel juga loh ternyata gitu, pernah lupa gitu. Jadi makin sayang nggak sih kalau kenal kayak gitu tuh. Aku pernah dengar di satu kajian yang aku ikutin gitu, di situ Ustadz Adit namanya pernah bilang bahwa kalau kita pengen belajar sirah, mulai aja dari bahasan atau topik yang bikin kita tertarik atau bikin kita penasaran. Nanti setelah baca itu, dari situ akan tumbuh kebutuhan terhadap topik-topik yang lainnya. Gara-gara baca Meeting Muhammad dan Khadijah, itu tuh aku jadi paham gitu loh, preferensiku dalam belajar sejarah itu ternyata aku lebih suka kalau diceritain dari sisi yang lebih personal gitu, dari sisi yang lebih apa ya, humanis, kayak gimana ya, jadi bukan kayak timeline ada kejadian apa, kapan, berapa orang yang ikut, tapi aku lebih cocok diceritakan dari sisi yang lebih personal, yang lebih dekat, kayak di zoom per orangnya tuh gimana gitu. Kalau kalian tipenya sama kayak aku yang lebih suka belajarnya dari sisi personal gitu ya, aku saranin banget buat baca buku ini. Covernya cakep kan, apalagi nih cakep banget sih Hanang ilustrasinya. Jadi kayak dari covernya pun dia nggak intimidating gitu, sangat newbie friendly. Apalagi dengan gaya penuturan Dr. Nizar Abazah yang sangat sangat mengalir, sangat indah, sangat rasanya tuh kayak baca novel deh kalau aku bilang, karena ya mudah diikutin dan gak bikin ngantuk gitu, seru banget deh pokoknya. Dan di Februari aku lanjut baca tentang sahabat-sahabat Nabi. Nanti aku ceritain di video book recap bulan depan, insya Allah. Segitu dulu book recap Januari kali ini, semoga ada manfaatnya buat kalian. Kabarin aku kalau akhirnya kalian ikutan baca buku-buku yang sudah aku sebutkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.